menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lambaikan tangan-tangannya, hati-hati yang mengucap syukur pagi hari ini. Puji nama Tuhan, dalam hadirat kami kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa hati kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat ini. Yang mau antusias untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami pastikan pagi hari ini kami bawa hati dan hidup kami sungguh-sungguh untuk menyenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bagi setiap kami pelayan-pelayan di atas mimbar Tuhan, bagi para jemaat, bagi para diakon-diakon, jadi jangan main yang bisa main Zoom atau kan kalau ini kan ada iris, untuk memuji Engkau, tangan kami terangkat untuk memuliakan namamu, dan hati kami bersorak-sorai karena kami percaya Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Ambil bagian Tuhan dalam ibadah kami saat ini, curahkan urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami peroleh kekuatan dan sukacita yang baru ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami undang Kau hadir di tempat ini dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan kami siap untuk memuliakan, menyembah Engkau Tuhan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam lingkungan Allah, orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan
dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azazri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berkasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dalam mulia dalam saat dulu saudara.
siap untuk bersorak-sorai? Yang siap, yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat sekarang. Yang lebih dari ini, tepuk tangan katakan. Katakan haleluya. Come on, kita mau bersorak-sorai lebih banyak. Wow, lebih tepuk tangannya sekarang.
Bapak Ibu Saudara, umur boleh tua, tapi semangat harus poin 17 tahun dong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pelit-pelit untuk excitednya buat Tuhan, Saudara akan mendapatkan pelit juga, Saudara. Jadi setiap minggu saudara harus berubah, ya, harus menyembah Tuhan itu dengan semangat. Betul? Kalau kita udah semangat, saudara
Mari sama-sama kita bersama persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, mari sama-sama bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan kemurahan, perlindungan Tuhan, serta anugerah-anugerah yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu bahwa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus kami memberikan dengan sukacita karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ya, sambil kita membuka persembahan Bapak dan Saudara, kita siapkan untuk kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Sambut kedatangannya, Maranatha, Maranatha.
Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan sangat menjamah dan memulihkan setiap kami pribadi. Kau jamah kami, Kau lihat keadaan kami masing-masing Roh Kudus. Kau jamah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kau pulihkan, Kau bebaskan yang terikat Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Mujizat Kau nyatakan saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Pujian penyembahan yang dengan segenap hati kami naikkan di hadapan-Mu. Ya semuanya menjadi dupa yang harum, menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di bawah waktunya kami akan tenangkan pikiran kami, tenangkan jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, menyatakan pewahyuan-Mu yang baru, turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Tepuk tangan. Shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya bangga melihat Bapak Lurus dan wajah-wajah yang berkat. Baik, hari ini kita akan belajar di minggu keempat yang terakhir di bulan yang ke-7. Kita akan belajar satu tema Maranatha. Ya. Nah, Maranatha ini biasanya berbicara dengan akhir zaman. Nah, kita tidak mendewakan bangsa ini, tapi bangsa Israel ini menjadi jam dunia sekarang. Apa yang mereka lakukan sekarang itu menjadi jam dunia begitu. Nah, saudara, informasi terakhir dari Yerusalem, saudara, beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, ada 5 ekor lembu merah. Lembu merah ini, saudara, peruntukannya adalah untuk korban pentahiran. Jadi nanti gedung bait suci yang ketiga sudah selesai, kalau nggak ada lembu merah ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau gedungnya selesai, maka mereka akan mempersembahkan lembu merah. Lembu merah yang sesuai dengan kriteria Taurat. Itu nggak boleh sedikit cacat pun dan yang pernah kena kumpul. Jadi ini lembu ini memang dari lahir itu sudah dipantau, ya. Nah, jadi lembu merah ini nanti di depan bait suci sebelum dipergunakan bait suci ini, lembu merah akan dipotong, saudara. Darahnya akan diambil untuk dipercikan untuk pentahiran daripada gedung yang bait suci yang ketiga. Dagingnya nanti akan dibakar sampai habis di depan bait suci. Setelah itu gedung ini baru bisa dipakai. Gitu ya. Nah, terakhir, kalau kesiapan bangsa Israel bangun gedung itu sudah beberapa tahun, bahkan jauh sebelum COVID, mereka sudah sangat siap. Saya ingat 3-5 tahun sebelum COVID ya saudara, saya sempat datang ke di situ di Israel itu ada namanya Institut Bait Suci Ketiga. Mereka sudah bentuk satu institut, satu lembaga untuk khusus menangani untuk pembangunan bait suci yang itu. Nah, memang ini tidak untuk tempat wisata, saudara. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa. Nah, waktu itu saya direkomendasikan untuk datang. Kita diskusi dengan beberapa rabi yang nangani gedungnya, yang nangani perabotnya itu masing-masing, saudara. Nangani ibadahnya itu berbeda-beda, rabi-rabi. Jadi waktu kami diskusi, semuanya bahkan jubah imam yang 7 lapis semuanya sudah siap. Perabot-perabot saudara, ya dari minore, ya kanidian, terus roti sajian, ya terus ukupan, mesbah bakar, semuanya itu sudah siap, ya itu semua sudah siap.
dan termasuk imam-imam yang akan menyelenggarakan ibadah seperti Taurat tadi itu pun mereka sudah siap. Ada institut yang ngajarin para imam-imam untuk melakukan imamannya, melakukan ibadahnya. Semua sudah siap. Nah, apalagi bangunan gedungnya sudah. Mereka sudah sangat siap. Nah, waktu saya di sana ada 3 batu komat, batu putih, ya cukup besar batunya, saudara, itu ditutupin bendera Islam. Lalu saya tanya, saya bilang kalau kayak begini, ini kapan mau peletakan batu pertama? Dia bilang kami tinggal tunggu instruksi pemimpinnya. Begitu kami diperintahkan, batu-batu ini akan mulai diletakkan, dan begitu batu ini meletakkan batu pertama, pembangunan akan terus jalan. Dan target mereka tidak lebih dari setahun bait suci akan jadi. Bahkan sekarang melalui Garrett itu mantunya Donald Trump. Itu orang hebat, ya, orang pintar, dan juga pengusaha kaya raya dan keluarga ini, saudara. Dan mereka katakan pembangunan bait suci ketiga di dalam era pemerintah Donald Trump. Ya, beberapa tahun yang lalu, saudara masih ingat pada saat memindahkan ibu kota Yerusalem dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu juga ide Garrett ini, dan dia sangat rindu untuk bangun bait suci. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat diskusi dengan salah satu guide Yahudi, saudara, yang ada di Yerusalem. Dia kasih laporan bahwa ditemukan bahwa dari 5 lembu merah yang sudah dibawa di Israel, sekarang ada di Silo. Ya, tempat kenapa di Silo? Karena di Silo itu adalah ibu kota pertama bangsa Israel zaman raja-raja. Ya, jadi Silo ini pernah jadi ibu kota. Oleh karena itu lembu merah ini ditaruh di situ, ya, dipelihara di laut. Adanya 5 ekor diambil dari Mississippi, Texas, dikirim ke sana karena menurut kriteria 5 ekor lembu merah yang paling bermutu dan berstandar sesuai dengan apa yang dituntut oleh aturan kawan. Nah, ternyata ada 2 ekor belakangan ini, ada 2 ekor timbul muncul ubat. Nah, dengan munculnya ubat berarti tidak lagi masuk kriteria. Berarti ini 2 lembu ini gagal. Itu bisul sedikit pun nggak boleh, ada bintik merah pun nggak boleh, gitu, saudara. Jadi ada 2 tipe ubat. Jadi 2 ekor ini gagal, tapi masih ada 3 ekor. Lalu saya tanya begini, 3 ekor ini kan namanya sapi, gitu kan, saudara. Ya, kalau hidup, kira-kira tahan berapa lama sih? Dia nggak muncul nanti bisulan lah, muncul ubat lah, gitu. Kira-kira tahan berapa lama? Prediksi saya memang 3-4 tahun. Ternyata dibilang maksimum 2 tahun. Maksimumnya 22 tahun. Berarti sekarang mereka maksimum 2 tahun. Lembu-lembu merah ini yang siap untuk dikorbankan ini. Ya, prediksinya hanya 2 tahun. Berarti lembu ini akan dipakai sebelum 2 tahun. Berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dialami. Kalau saya bilang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita teologisnya rapture, pengangkatan, saudara jangan bilang itu kiamat. Enggak. Jadi rapture sesuai dengan firman Tuhan, pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan, penyingkiran orang-orang kudus yang menghalangi selama ini iblis tidak bisa bekerja. Ya, karena ada orang-orang kudus itu akan diangkat. Jadi nanti tahap pertama Tuhan Yesus akan turun dari surga. Mungkin sebelumnya kita akan dengar gemuruh sangkakala ditiup. Makanya mulai harus terbiasakan dengerin suara shofar, gitu ya. Nah, boleh dengerin shofarnya, boleh ditiup sebentar. Nah, ini shofar pulang suaranya kayak begitu sebentar ya. Kita belajar familiar dengan suara itu. Mungkin suatu kali nanti tiba-tiba di langit akan gemuruh suara kayak begini. Artinya Yesus turun dari surga di awan-awan yang terbang. Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi, tapi di awan-awan. Orang yang sudah mati dalam Tuhan, yang sekarang di kuburan mungkin tinggal tulang, itu akan
dibangkitkan kembali, dikasih tubuh kemuliaan, lalu diangkat dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin. Lalu kita yang masih hidup, saat itu masih hidup, gitu ya, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Ya, bukan tubuh jasmani daging ini, tapi tubuh kemuliaan. Lalu diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang terang. Amin. Yang mau boleh katakan amin. Amin. Nah, kita akan masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah selama 7 tahun. Namanya pesta. Semua makanan pasti ada, termasuk capcay, gulungan dan barong saja. Ya, namanya pesta. Apalagi Tuhan Yesus ada di situ. Tetapi yang tertinggal, yang akan terangkat, itu akan masuk masa kita sebut masa tribulasi, masa sengsara besar, masa antikris. Kata Alkitab, sesudah dan sebelum peristiwa ini, kekejaman dan kesadisan belum pernah terjadi di dunia ini. Begitu nanti akan sadisnya luar biasa. Sekarang saja, saudara, kemarin waktu bulan Oktober tahun kemarin, perkampungan orang Yahudi diserang oleh orang-orang Palestina, saudara, itu pun sudah termasuk sadis. Ada perempuan hamil dibelek perutnya, bayinya diambil keluar, dimasukin dipangkat di kuburan. Itu yang mereka lakukan. Itu pun kita sadisnya luar biasa. Tapi kita katakan masa nanti kesadisannya itu akan jauh lebih bungkis. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara tidak terangkat, ya, tidak terangkat, rapture, berarti kita akan masuk masa antikris. Doktrin ajaran GBI, khususnya kita yang ada di bawah Gatot Subroto, kita mengenal, kita mengimani pre-tribulation. Artinya sebelum masa antikris, kita sudah diangkat terlebih dahulu. Amin. Amin ya. Jadi kita nggak ngalami yang antikris itu, saudara. Kalau sudah mengalami ya bos, ya. Mungkin kalau kita mempertahankan iman kita, mungkin kita dianiaya, disiksa, saudara. Ya, mungkin matanya dicongkel, tangannya dibuntungi, segala macam itu akan terjadi. Oleh karena itu, saran saya, hari-hari disiapkan diri. Jangan sampai tidak terangkat urusan kerajaan. Ya, nah, selesai 7 tahun di muka bumi ini akan ada perang Harmagedon. Perang besar akan terjadi. Mungkin ini disebut perang dunia ketiga akan terjadi. Setelah itu, saudara, ya, Tuhan Yesus yang ada di awan-awan bersama dengan kita yang sudah diangkat tadi, turun bersama-sama. Tuhan Yesus akan menginjak kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah, terjadi gempa luar biasa. Dan ini terjadi peperangan yang luar biasa, akan dibersihkan muka bumi ini, saudara. Ya, setelah itu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, milenium. Ya, jadi tidak belum kiamat, tapi akan ada bumi tetap ada 1000 tahun ke depan. Setelah itu baru tatap bumi turun, saudara. Bumi ini kan habis tidak ada lagi, akan terakhir perang Gog dan Magog, dan dunia akan hancur. Nah, itu yang mungkin disebut kiamat. Ya, jadi kalau saudara dengan rencana pengangkatan, soalnya jangan berpikir kiamat belum, bumi masih tetap ada, tapi orang kudus Tuhan akan diangkat. Yang mengerti. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu kata Maranatha. Ya, apa arti Maranatha, saudara? Kata utama dalam pembahasan ini adalah Maranatha. Ya, yang merupakan istilah bahasa Arab yang digunakan Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini untuk pertama kali muncul kata Maranatha. Ya, nah, dalam berbagai terjemahan Alkitab, ya, karena kita di Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, istilah yang diterjemahkan Tuhan kami datanglah, our Lord come, ya, itu Maranatha. Nah, jika kita melihat dari perkataan Tuhan Yesus, sebenarnya perihal kedatangannya yang kedua kali itu sebuah janji yang ditegaskan kembali oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pasca kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, itu adalah janjinya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, lupa tanya,
baca di Alkitab, para nabi-nabi yang bernubuat, nabi-nabinya bernubuat, itu digenapi. Bagaimana kalau Yesus yang menjanjikan dia akan datang dari belakangan? Menurut saudara, dia pasti datang? Apa mudahan? Apa mudah-mudahan? Apa semoga? Yang semua mogok dan gagal? Pasti ya? Yang katakan pasti boleh tepuk tangan. Pasti. Kasih tahu ini kan, so pasti. Yesus pasti datang. Kapannya ya memang kita nggak ada yang tahu. Ya, jangan sok pintar, jangan sok sibuk kotak-kotik tanggal berapa, bulan berapa. Saya katakan begini, ya, kita belak-belakan. Kalau ada hamba katakan tanggal, jam, bulan, tahun, saya mau katakan itu pasti tidak benar. Karena berarti nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya sekarang Yesus tahu kapan dia akan datang. Kalau Yesus mau belum tahu, waktu saya di muka bumi. Tapi sekarang dia ada bersama-sama dengan Bapak Yesus. Dan dia pasti tahu kapan. Ya. Nah, kalau masih ada waktu dia belum datang, saudara, supaya kita bertobat, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu dia ya. Nah, kita baca yuk 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. Media akan bantu kita. 2, 3. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah. Mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan Roh Kudus. Dengan tanganku sendiri, kata Paulus, aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Marah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Marah. Yang nulis ini itu Paulus sendiri. Ya, jadi Paulus menuliskan ini khusus dia pesankan kepada jemaat yang di Korintus. Kenapa latar belakangnya Paulus memesankan seperti ini? Sepertinya begitu sadis, begitu kejam, begitu tegas sampaikan kepada jemaat yang di Korintus. Jangan tahu latar belakang jemaat Korintus adalah jemaat yang pintar, jemaat yang hebat, jemaat yang penuh dengan para filsafat, gitu ya. Filsafat itu kan ide-ide kebaikan yang dikembangkan oleh manusia. Nah, kota Korintus ini penuh dengan orang-orang hebat seperti itu. Dan mereka secara finansial, ya, itu mereka diberkati Tuhan, hidup dan bergelimpah. Kenapa Paulus harus berpesan dengan tegas kayak begini? Karena jemaat di Korintus kanak-kanak, nggak bertumbuh, nggak dewasa rohani. Makanya Paulus dengan tangan dia sendiri menuliskan ini untuk menegur dan mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus supaya jangan main-main dengan hari kedatangan Tuhan yang sebentar. Termasuk hari ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaat Kristus. Supaya hari-hari ini kita memperhatikan kehidupan kita baik-baik, sungguh-sungguh jangan main-main, jangan jadi jemaat yang belum dewasa, jangan menjadi orang Kristen yang masih kanak-kanak. Apa sih Pak Pendeta kalau tanda jemaat yang kanak-kanak? Salah satunya nggak bisa mengucap syukur. Satu aja. Kalau saudara bisa mengucap syukur berarti kategori jemaat kanak-kanak. Dan gampang-gampang dikit-dikit ngangkut, dikit-dikit tersinggung. Masih ada jemaat kayak gitu? Gak usah ambil, malu dengan tetangga. Kan begitu saja. Itu ciri-ciri. Itu pasti bisa kelihatan secara fisik seperti itu. Ya, makanya di Wahyu 20 maksud saya. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21 katakan 23. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, ini kitab Wahyu adalah kitab ayat yang terakhir. Kalau hari ini kita sudah selesai baca sampai pasal 22 ayat 20 dan 21, berarti jemaat IBTC sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Amin ya. Saya berharap yang kata amin sesuai dengan amin.
Ya, jadi kita membaca Alkitab mungkin sudah selesai. Baik. Nah, saudara, dari ayat ini kata Maranatha adalah ungkapan yang dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan kami datang atau datanglah Tuhan. Ini adalah seruan kerinduan mempelai-mempelai Kristus, orang-orang percaya, gereja akhir zaman, the last estafet, saudara, ya, yang percaya kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini ungkapan Maranatha, ungkapan cinta, ungkapan kasih mempelai wanita. Gereja Tuhan akan kerinduan kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, dari Wahyu 22 ayat 20 ini, Yesus sendiri yang menegaskan bahwa ya, aku datang segera. Kalau Yesus dikatakan yes, I will come, aku akan datang, aku akan pick up you, aku akan menjemput. Dan bagaimana respon gerejanya? Mesti kita katakan amin, datanglah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bagaimana seharusnya respon hidup kita dengan kata Maranatha ini, saudara. Nah, kita sebelum masuk, yuk kita puji ini. Maranatha. Ini sudah dibikin lagu nih, saudara. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah, salam kemuliaannya, bersama para perusak sambutlah Dia Raja. Salam suka bermasa, dari sama-sama Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Yes, haleluya. Nah, kita akan belajar ya, bagaimana seharusnya dalam hidup kita merespon itu. Ya, sekali lagi tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas, sudah semakin digenapi. Kalau saudara perhatikan, saudara ya, itu penyerangan Israel yang Iran, saudara. Ya, itu juga di operasi itu disebut Operation Rising Lion, operasi kebangkitan sipil. Kalau saudara baca sejarah Iran itu dulunya benderanya kayak begini, ya, tapi ke tangan itu ada gambar sipil. Rejim yang sekarang ini berkuasa itu dihilangkan jadi tulisan Arab. Tadi itu asli itu ada gambar singa. Ya. Nah, pengeboman Israel kemarin, ya, yang tanggal 14 Juli kemarin, itu disebut Operation Rising Lion, operasi kebangkitan singa. Singa itu singa betina. Ya, kalau tadi saya baca di bilangan 24, singa betina. Singa betina dia bangsa Israel. Nah, singa betina membangunkan singa jantan. Siapa itu singa jantan? Singa jantan itu adalah Mesias. Ya. Nah, jadi saudara, saya mengatakan begini, apa yang dinubuatkan Alkitab kita itu sampai detail-detailnya sekarang itu semuanya sudah digenapi. Itu digenapi semua. Nah, makanya kalau Yesus yang bernubuat bahwa dia akan datang, dan saya percaya kita harus punya iman bahwa dia pasti datang. Nah, oleh itu bagaimana kita merespon hidup kita hari-hari? Ya, perlu menjadi perhatian. Yang pertama, saudara, pegang janji Tuhan. Aku datang segera. Ya,
Saya berharap di jemaat-jemaat Tuhan pegang janji itu. Yesus tidak hanya datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati, bangkit gitu ya, tapi juga berjanji bahwa dia akan datang kembali. Ini janji yang kita nunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Dan saya yakin percaya tidak lama-lama Tuhan Yesus akan menggenapi janji ini. Yang percaya katakan amin. Nah, janji ini adalah menjadi pengharapan gereja sepanjang zaman sampai hari ini. Ya, ini menjadi pengharapan. Ya, makanya kalau orang, saudara, selama dia punya harapan, saya percaya itu akan semangat hidupnya akan luar biasa. Tapi kalau seseorang tidak lagi semangat hidup, tidak ada pengharapan, saudara, itu yang akan berhenti. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu di Agen Cibitung ada satu kena diabetes dan akhirnya dia gagal ginjal. Kalau tidak salah 6 tahun lebih dia cuci darah, ya dia cuci darah, ya tiap minggu 2 kali, dari 3 kali turun 2 kali, ya itu terakhir dia ketemu dengan saya di gereja, dia bilang begini, Pak Andi, saya sudah 6 tahun lebih cuci darah. Bosan, udah capek. Kalau boleh Pak, saya sih iman saya sekarang kalau bukan sembuh, kalau nggak ya teratur panggil saja. Saya bilang jangan begitu Pak, Bapak harus bersemangat. 6 tahun, walaupun harus cuci darah, Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan kesehatan. Ayo tetap semangat, tetap berharap, percayalah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Iya sih Pak, tapi fisik udah mulai lemah. Dan memang sebelumnya saudara usahanya itu gagal, usahanya sempat bangkrut. Dan sepertinya saya lihat yang memang semangatnya, hidupnya, pengharapannya udah mulai luntur. Nah, saya banyak nasihatin dia, saya doakan dia menggagas. Setelah itu minggu, saudara dia pulang, saudara. Kalau tidak salah hari Selasa dia ulang tahun. Saya ulang tahun. Mereka diajak makan-makan di Bandara Jakarta. Dia makan kepiting 2 ekor. Apa udah makan. Nah setelah itu mungkin karena saya nggak tahu ya apa sudah waktunya dan memang karena tidak penguasaan diri yang kurang, saudara. Dan mungkin juga ada toksik di kepiting atau apa. Saya nggak membuat dia langsung kanva. Hari Selasa paginya hanya masuk ICU, ya. Dan 1 hari di ICU akhirnya ada tabu. Ya. Nah menurut saya bukan gagal ginjalnya yang membuat dia mati, tapi karena tidak punya pengharapan itu membuat dia nggak ada semangat. Oleh karena itu saudara, sesulit apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, dengar saya, selama kau fokus, kau berharap kepada Tuhan, yakin dan percayalah solusi yang terbaik, jalan keluar terbaik masih ada bagimu. Ya, mereka tangan yang beri ya. Nah, oleh karena itu mari kita pegang janji Tuhan. Kata segera ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan urgent. Urgent. Saya pergi masih lama, saya hidup santai-santai. Biasanya maaf ya, orang yang santai, orang yang mapan, orang yang merasa tinggal di zona nyaman, biasanya orang-orang itu akan berbuat jahat dalam dosa. Justru kalau orang yang lagi aktif gitu ya, orang aktif, orang sungguh-sungguh gitu, nggak akan mungkin jatuh dalam dosa. Justru orang yang merasa mapan, orang yang sudah puas diri, orang yang sudah nyaman sekarang, itu yang akan jatuh. Masih ingat Daud? Firman Tuhan katakan itu musim perang. Dia musim perang, pasukannya ada di medan perang. Dia istirahat, dia nyaman, dia tinggal. Tinggal di suatu rumah lagi jalan-jalan, dia ada tetangga, ada perempuan seksi lagi mandi. Dan itulah awal kejatuhan. Dan harus dibayar dengan mahal. Saudara jangan berpikir Tuhan Yesus Maha Kasih, penyayang, pasti ngomong iya, pasti kita diampuni. Tapi konsekuensi dosa tetap harus ditanggung. Ya, nah oleh itu saudara, hari-hari ini yuk saya mengajak kita sungguh-sungguh perlu hati-hati hidup ini. Nah begitu tanggal 1 Juli kemarin saudara ya, saya pagi-pagi sebelum doa pagi saudara ya, waktu itu kalau kita hari Rabu atau hari Selasa saudara, saya bangun pagi-pagi, pakai saya bangun, saya doa, saya nyembah saudara. Tiba-tiba saya dengar satu kata sangat
Saya dengar suara kata discernment itu kalau saudara baca di kamus itu harus bijaksana. Tapi buat saya bukan hanya itu. Oke, itu kan nanti tata bahasa. Tapi discernment yang Tuhan taruh di hati saya adalah pertimbangan yang cermat. Pertimbangan yang cermat dalam menyikapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dan hari-hari ini perubahan-perubahan begitu cepat. Dan kadang-kadang perubahan itu saudara, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita bisa terjebak. Kemarin kan ada seminar misi itu, ya. Nah, itu kemarin seminar misi disampaikan oleh Daniel Ginting. Daniel Ginting kita ketua departemen misi sinode GB. Nah, dia cerita gitu. Itu membuat saya, nah ini dia salah satu discernment itu. Dia bilang begini, ada satu kota, ya, dia datang satu kota, dan anak ini semua aktif, wah gereja ini rajin penginjilan. Ketika mereka lagi makan di kantin, ketemu satu wanita muda. Wanita muda ini keker badannya sambil merokok, perempuan ini. Lalu dia agak kaget, di lingkungan gereja kok ada yang merokok kayak begini? Waduh, gitu kan? Ini jadi masalah. Lalu dicari tahu siapa wanita ini. Ternyata wanita ini Muslim, agama Muslim. Tapi pengakuan pemimpin-pemimpin gereja itu, orang inilah, wanita inilah yang paling banyak membawa jiwa-jiwa ke gereja. Saudara, Muslim merokok, tapi paling banyak mau jiwa ke gereja. Saudara, mau ngomong apa? Oke, ya. Jadi sekarang memang ini banyak hal-hal yang perubahan-perubahan yang kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa logik, nggak bisa pikir dengan logika. Tapi itu real, itu kenyataan. Dan mereka pemimpinnya bilang, ini wanita ini luar biasa, paling banyak membawa jiwa baru, paling banyak membawa foto-foto baru. Orang-orang Kristen sendirinya nggak sehat dia bawa jiwa baru untuk mengenal Kristus. Tapi dia agamanya masih Muslim, ngerokok, tampaknya kayak preman, tapi banyak bawa jiwa ke gereja. Kita mau ngomong apa sekarang? Terus satu lagi dia cerita. Ada satu kota, gembalanya itu di Indonesia, lagi membangun gedung di Indonesia. Tiba-tiba ada yayasan Muslim datang. Pak, apa yang bisa kami bantu? Kami butuh dana. Oke Pak, kita akan bantu ya Pak cari dana. Nah, yang yayasan Muslim ini tulis foto-foto habis foto dipublis. Singkat cerita dapat 300 juta. Dapat 300 juta, dia kasihkan kepada yang tadi 100 juta, 200 juta untuk warna ini. Tapi soalnya Muslim, jelas-jelas Muslim beda. Tapi Tuhan bisa pakai dia untuk mencari dana, membangun gereja. Sama ngomong apa? Dan ini kayaknya perubahan-perubahan kayak ini akan banyak terjadi. Hal-hal yang begini. Ini dua kasus ini hanya contoh aja. Dan kita mau ngomong. Makanya kalau kita nggak discernment hari-hari, nggak punya pertimbangan yang benar dalam Tuhan, mungkin iman kita akan berbicara. Oleh itu saudara, kita perlu hati-hati ya. Dunia ini sementara ya, tetapi kedatangan Tuhan adalah kemenangan terakhir atas dosa, atas maut, atas segala kejahatan dan penderitaan setiap orang yang percaya kepada. Yang kedua, respon orang percaya yang mengatakan amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar seruan pepesan kosong, bukan sekedar asbun, tapi ini saya katakan ini doa pengharapan yang menyatakan kerinduan dunia ini, umat manusia, anak-anak Tuhan untuk dipulihkan dan diberkati. Doa iman, kita percaya Tuhan tidak lalai menepati janji. Mungkin kayak lama gitu ya, kok belum dikenal-kenal. Tapi janji Tuhan iya dan amin, dia tak pernah lari. Kalau sampai hari ini
Dia baru datang. Dia memberi kesempatan untuk setiap kita untuk membenahi diri, supaya ketika dia datang, dia tidak menemukan ada cacat atau kerut atau serupa. Doa ke siapa? Hanya untuk orang-orang yang siap, yang bisa berseru, ya Aba, ya Aba, dan tanpa sebenarnya kami rindu akan Engkau. Itu hanya orang-orang yang cinta, yang sungguh-sungguh. Ya, nah apakah kita sungguh-sungguh bisa berkata, Tuhan Yesus datanglah, atau masih ada yang menahan kita untuk siap menyambut kedatangan? Apakah dosa, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, bahkan kejahatan masih mendominasi kita? Hari ini yuk bertobat, karena sebentar lagi Yesus akan datang. Ivan Sopir tidak percaya. Ya Tuhan Yesus datang. Yang ketiga adalah sikap hidup dalam penantian Maranatha. Saya selalu ngomong begini, saudara. Kalau kita diilustrasikan lari estafet 200 meter, ya, kita ini sudah menyelesaikan, mungkin sudah 190-an meter. Tinggal 10 meter lagi kita akan masuk dalam finish. Tetapi untuk setiap atlet, justru garis finish yang terakhir itu, detik-detik terakhir, disitulah letak perjuangan yang paling berat dan yang paling melelahkan. Makanya saudara, kita tahu di akhir zaman ini iblis bekerja dengan luar biasa supaya kenapa? Ya, anak-anak Tuhan gagal tidak masuk garis finish, keluar dari gelanggang pertandingan, keluar dari pertandingan ini. Makanya di berbagai cara dia lakukan. Nah, oleh karena itu kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Ya, jika kita benar-benar percaya akan Yesus yang akan segera datang, maka hiduplah dalam kekudusan. Jangan main-main ini, saudara. Jangan main dengan dosa. Jangan nyerempet-nyerempet dosa. Itu akan menjerat kita, akan membakar hidup kita. Dan saya mau katakan, semuanya itu ada konsekuensi. Saya tiba-tiba teringat Robert Leiden. Robert Leiden itu seorang anak muda, mungkin belasan tahun yang lalu. Dia hamba Tuhan yang luar biasa kepada ini. Saya beberapa kali mengikuti semua, ya. Dan dia tulis banyak buku hebat, bagus-bagus. Ya, menginspirasi, banyak memotivasi banyak. Tapi ternyata di tengah-tengah Tuhan pakai, dia jatuh dalam homoseksualitas. Dan ini terekspos, lalu ditangani oleh beberapa pendeta. Ketika ditangani, saudara, lalu dia katakan begini, oke, aku bertobat, aku akan mundur dari pelayanan. Tapi yang lain, kamu jangan lama-lama ya. Salah satunya adalah Benny Karis. Kamu jangan lama-lama, kamu harus segera kembali ke belakang. Dan dikatakan, oke, and promise, give me 1 year, I will come to you. Beri saya waktu 1 tahun untuk tenangin diri, dan saya akan kembali ke belakang. Saudara, sampai hari ini belasan tahun, bahkan Robert Leiden saya tanya-tanya, pada nggak tahu dia lari kemana sekarang, nggak tahu hilang kemana dia. Dan ini yang terjadi, dan dia nggak bagi-bagi.
Maka saya mau ingatkan kita, kalau kita hari-hari rindu akan kedatangan Tuhan untuk dijemput, hidup akan berusaha dalam kebenaran. Yang setuju boleh katakan amin? Jangan lengah secara rohani, tetap berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Seperti 5 gadis, kita boleh tidur, kita boleh istirahat, tapi dalam posisi istirahat pun kita tetap siap. Jangan sampai lengah. Beritakan Injil agar lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan sebelum Yesus datang. Yang terakhir, saudara, jangan terlalu melekat pada dunia dan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita lebih mencintai dunia, mencintai pekerjaan, mencintai kesuksesan kita. Hati-hati. Ini akan menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Oke, pesan terakhir saya ya, dari tema Maranatha ini, saudara. Ya, ini pesan terakhir Tuhan Yesus. Ya, aku datang segera. Ya, ini statementnya Tuhan Yesus. Kalau Yesus bilang ya, aku akan datang. Dan saya berharap semua kita boleh menanti-nantikan dengan teguh dan sabar. Dan apa responnya? Supaya jemaat-jemaat Tuhan, gereja itu, gereja Tuhan Yesus dengan mantap. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kami kangen, kami rindu akan datang. Nah, saudara, kalau itu perkataan kita, mari kita hidup dalam semangat Maranatha. Ya, penuh pengharapan, kesiapan dan kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang rindu boleh katakan amin. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Maranatha. Saya berharap ketika Yesus datang, semua kita tenang. Enggak ada yang tertinggal. Yang mau katakan amin. Yuk, mari kita berdiri. Kita akan pujian ini yuk. Ya Allah, damai sejahtera. Jiwa dan tubuhku terlihat
urapan yang baru kami terima hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Lepas. Sekarang ikatan dosa lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit juga sampai sembuhkan. Sekarang sakit penyakit sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada berkekurangan. Semuanya boleh tercukup dengan baik, bahkan berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usahanya, berkati bisnisnya, berkati Tuhan dagangannya, Kau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakan dengan tangan yang diurap itu, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang sudah diurapi Tuhan. Sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik saudara, kita akan siapkan diri kita untuk bawa persembahan kita yang terbaik. Sama Bapak Ibu boleh siapkan diri, masukkan ke amplop yang sudah disediakan. Selama transfer ke bank, ada QR yang saya bisa scan sampai dengan isi jumlahnya ya. Yuk, saudara yang sudah siap boleh angkat kita berdoa. Bapak, kami akan bawa persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan, kami akan bawa Tuhan yang terbaik. Karena Kau sudah memberkati, Kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan bawa ya Tuhan. Kami tidak datang dengan tangan hampa. Kami akan bawa persembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan dengan penuh cinta dan penuh hormat kami dibangun. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan. Selamat memberi dan sumber kami. Puji Tuhan, keluarga besar GBI BTSR Rino menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini. Jika ada mohon kesediaannya untuk mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, semuanya terjebak yang setia. Kita sama-sama bersyukur saat ini kita ada di penghujung dari Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih salam satu kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Karena sama hari ini Tuhan Yesus memberkati dan kita bersatu hanya untuk bersyukur. Terima kasih di kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuji memuliakan Engkau di atas segala nama. Kami bersyukur buat segala yang Kau telah berikan bagi kami saat ini. Dan juga kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Gembala kami yang kami kasih Pendeta Andi Markus. Tuhan, kami terus menopang di dalam doa. Terus Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Kau terus tambah pengurapan daripada Roh Kudus. Kau terus tuntun, oh Tuhan, membawa gereja Murahan 18 semakin intim dengan Tuhan melalui pelayanannya dimanapun dia berada. Urapan Tuhan, kuasa dan mujizat terus menyertai dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati, oh Tuhan, Ibu Gembala kami, Ibu Sutanti, oh Tuhan, yang dimanapun dia melayani saat ini, Kau berkati kesehatannya, perlindungan-Mu sempurna atas pelayanannya dimanapun dia berada. Bahkan kedua putranya Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus. Bila Tuhan terjadi anak-anak muda yang mencintai Tuhan dengan, oh Tuhan, dengan mati-matian kepada Kristus dan hanya memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih
Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Kepala Pembina kami Tuhan, Pendeta Dikonyo Raharjo, dan juga seluruh para wakil-wakilnya yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka. Oh Tuhan, Kau terus tuntun gereja-Mu Gatot Subroto. Oh Tuhan, bagi bangsa kami maupun di bangsa-bangsa kami percaya gereja-Mu akan bangkit di akhir zaman ini Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan penggembalaan pada para wakil-wakil gembala yang ada di Rayon 14 Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapak. Pakai terus para gembala-gembala cabang gembala di Gembala Kul. Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka, seluruh para staf gembala, diakonis, bahkan semua aktivis gereja-Mu ya Tuhan yang ada di Rayon 18. Kau berkati pelayanan kami semua. Bila apa yang kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengangkat tangan kami buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau katakan dari tempat ini, kami mau melepaskan berkat dari gereja di tempat ini. Diberkati Indonesia, dipulihkan negeri kami Indonesia Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan secara pribadi, dan kami perlahan melihat penuaian jiwa terus terjadi atas negeri kami ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, Kau tolong, Kau berikan hikmat-Mu dari setiap keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa kami semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kota kami Bekasi di mana kami ada Tuhan. Kau urap, Kau berkati pemerintahan kami, wali kota kami ya Tuhan. Bahkan bupati, camat, lurah, desa, bahkan sampai RT RW, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan sempurna atas kota kami Bekasi, menjadi kota damai, kota yang diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, semua aktivis gereja-Mu, bahkan semua para pelayan yang sudah melayani Kau di ibadah raya pertama Tuhan. Kau berkati kami, bahkan semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini nanti kami boleh beraktivitas dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melakukan segala untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau menyertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami ke rumah kami dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Membuka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga, berkat kasih karunia melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diterapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permainan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan sudah berkati.